Andrea Vasquez, lahir pada tanggal 11 April 2004 di kota Downey, California. Orang tuanya bernama Eduardo dan Ana, yang merupakan imigran dari Meksiko. Andrea memiliki seorang kakak perempuan bernama Edlin. Ayahnya berasal dari Jalisco, Meksiko, sehingga Andrea biasa menghabiskan liburan musim panasnya di sana. Walaupun tidak memiliki banyak teman karena sifat introvertnya, Andrea dikenal sebagai seorang yang cerdas, humoris, dan kemampuannya untuk memberikan semangat. Dari umur 7-14 tahun, Andrea mendedikasikan diri dalam olahraga sepak bola berkat dukungan dari ayahnya, hingga memperoleh beberapa trofi dan penghargaan dari Downey Youth Soccer League. Tetapi pada saat SMA, Andrea menyadari kalau hal yang paling diminatinya adalah dunia fashion. Selama masa sekolahnya, ia sering membuat desain pakaian untuk para artis dan merek-merek terkenal. Dia juga mempunyai rencana untuk mempunyai butik online-nya sendiri, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk kuliah di Fullerton College. Sambil kuliah, Andrea juga bekerja paruh waktu di sebuah mall di Cerritos, California. Tidak hanya itu, Andrea juga membantu bisnis bulu mata milik kakaknya. Walaupun umurnya berbeda 15 tahun, Andrea dan kakaknya sangatlah akrab, saling menganggap kalau mereka adalah soulmate, walaupun sifat mereka sangat berbeda. Tetapi mereka sama-sama memiliki kecintaan terhadap kopi dan musik. Mereka bahkan memiliki tato nama masing-masing di leher mereka. Soal asmara, kisah percintaan Andrea mulai berkembang di akhir masa remajanya. Menurut ibunya, Andrea dan pacarnya, Julian Gonzalez, sudah saling kenal saat SMA, tetapi tidak pernah berada dalam satu kelas yang sama, dan saat kuliah pun jarang mengobrol di kampus. Tetapi setahun kemudian, cinta mereka mulai tumbuh. Dan pada tanggal 19 Agustus 2023, pasangan tersebut memutuskan untuk pergi berkencan ke Penn Park di Whittier, California. Di sana, mereka duduk di atas bagasi mobil mereka yang terparkir dan mengobrol selama berjam-jam hingga lewat tengah malam. Tiba-tiba, sebuah mobil Toyota Tacoma putih parkir di sebelah mobil mereka. Andrea dan Julian mulanya tidak terlalu memperhatikan mobil tersebut. Tetapi pada saat pengendaranya mulai melangkah keluar dari mobil sambil membawa senjata dan mulai menembakkan senjatanya ke arah Andrea dan Julian, tanpa ada waktu untuk menghindar, Andrea langsung tertembak di bagian kepala. Ia dan Julian langsung jatuh ke belakang bagasi mobil. Untuk melindungi diri, Julian segera jongkok bersembunyi di balik mobil. Dia lalu melihat keadaan Andrea yang terluka parah akibat luka tembak di area kepala. Julian mencoba untuk mengintip apakah penjahatnya masih di sana. Lebih buruknya lagi, penjahat itu berjalan mendekat ke arah mereka. Di saat penjahat itu semakin mendekat, sekitar 5 meter dari Julian, mereka saling bertatap-tatapan. Karena takut, Julian memutuskan untuk lari. Tetapi secara mengejutkan, penjahat itu membiarkannya kabur, tanpa melepas satu tembakan pun. Sambil panik, Julian meminta bantuan dari pasangan kencan lain yang berada di sana. Dia juga menelpon 911 untuk meminta bantuan, dan juga memberitahukan kejadian tersebut pada keluarga Andrea. Namun, pada situasi genting inilah pelaku penembakan tersebut mengangkat tubuh Andrea dan memasukkannya ke dalam mobilnya dan segera kabur. Julian yang sudah meminta bantuan segera bergegas ke TKP untuk melihat keadaan Andrea. Dan betapa terkejutnya Julian melihat bukan hanya pelaku yang menghilang tetapi juga Andrea. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada adiknya, Edlin mencoba untuk melacak keberadaan Andrea melalui fitur Find My iPhone. Edlin dan Andrea memiliki kebiasaan saling membagi lokasi satu sama lain untuk keamanan mereka, sehingga Edlin percaya kalau ia bisa menemukan Andrea. Edlin lalu berangkat dari rumahnya di Downey dan mengikuti arah keberadaan handphone milik Andrea, yang pada akhirnya Edlin tiba di sebuah ladang terpencil di Riverside County, Moreno Valley. Saat Edlin tiba, polisi lokal belum datang, sehingga dia memutuskan untuk mencari sendiri. Namun, Andrea tidak ditemukannya. Malah, ia menemukan darah tercecer di sekitar area tersebut. Sementara itu,
ibu dan bibinya pergi ke kantor polisi di Downey untuk meminta bantuan. Ibunya memberikan lokasi terakhir handphone milik Andrea ke polisi. Dia juga memberikan informasi dari saksi kalau penjahatnya menggunakan mobil Toyota Tacoma berwarna putih. Berharap polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut. Namun sayangnya, ada hambatan birokrasi. Polisi meminta Anna untuk pergi ke kantor polisi di Whittier karena peristiwa tersebut terjadi di sana. Akibat dari batas jurisdiksi tersebut, polisi dirasa lambat dalam bertindak. Hingga akhirnya laporan tersebut sampai ke kantor polisi di Whittier, barulah para polisi bertindak. Polisi mengerahkan petugas ke daerah Moreno Valley, tempat lokasi terakhir handphone milik Andrea. Dengan bantuan drone dan anjing pelacak, polisi memeriksa area tersebut. Mereka juga mengeluarkan peringatan orang hilang di beberapa media sosial. Sementara itu, keluarga Andrea menggantungkan harapan mereka pada petugas kepolisian, berharap polisi bisa menemukan Andrea dalam keadaan selamat. Dan sebagai pemeluk agama Kristen yang taat, mereka percaya keajaiban bisa terjadi. Mereka kemudian mengadakan doa bersama di Penn Park, di tempat di mana Andrea tertembak dan menghilang. Hingga setelah 48 jam Andrea menghilang, petugas kepolisian Whittier tanpa lelah masih mencari keberadaan Andrea. Mereka bertahan walaupun saat itu muncul badai tropis Hillary yang mengeluarkan angin kencang dan hujan yang sangat lebat. Akhirnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 23.50, pencarian mereka terhenti dengan sangat tragis. Polisi menemukan jasad Andrea Vasquez di ladang sayur milik Alejandro Boulevard dan Merwin Street di Moreno Valley. Tidak jauh dari posisi terakhir handphone milik Andrea dan jaraknya sekitar 96 km dari Penn Park, di mana ia diculik. Identitas jasad tersebut segera dikonfirmasi karena tato di lehernya berisikan nama kakaknya. Dan karena hari yang sudah larut, polisi berencana untuk memberitahukan kabar duka tersebut pada keluarganya esok harinya. Dan paginya pada tanggal 22 Agustus 2023, keluarga Andrea menerima kabar duka tersebut. Malam harinya, warga kembali mengadakan acara peringatan dengan menyalakan lilin di Penn Park. Lebih dari 100 orang muncul untuk menghormati, mendoakan, dan mengenang Andrea. Dalam sebuah interview dengan stasiun TV lokal, Ibu Andrea, Anna, mengatakan untuk tidak mengkritik dan menyalahkan Julian. Keluarga Vasquez pun tidak menaruh dendam atau menyalahkan karena Julian sendiri adalah korban. Dan jika Julian tidak lari untuk meminta bantuan, mungkin Julian juga akan kehilangan nyawanya. Dikabarkan bahwa dari awal kasus penembakan dan penculikan tersebut, Julian telah menerima kritikan dari publik karena telah meninggalkan Andrea di TKP seorang diri. Beberapa orang bahkan berkata kalau dia adalah rekan pelaku karena bisa lolos tanpa cedera. Namun, tuduhan itu tidak berdasar dan tanpa ada bukti. Tidak lama setelah itu, polisi daerah Whittier mengumumkan telah menangkap Gabriel Sean Esparza yang berumur 20 tahun. Polisi berhasil menangkap Esparza di tempat kerjanya di Lakewood City. Petugas juga berhasil mengamankan senjata yang digunakan untuk menembak Andrea dan Toyota Tacoma berwarna putih yang digunakan dalam menjalankan aksinya. Berdasarkan laporan, senjata yang digunakan Esparza terdaftar atas nama salah satu anggota keluarganya. Karena berdasarkan hukum California, kepemilikan senapan memerlukan seseorang yang berusia minimal 21 tahun. Dan karena penyidikan yang masih berlanjut, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak memberitahu secara spesifik bagaimana mereka bisa melacak keberadaan tersangka. Beberapa sumber dari Fox 11 Los Angeles mengklaim bahwa Esparza telah memberikan pengakuan secara detail. Dan saat ditanya tentang hal tersebut, pengacara Esparza, Ambrosio Rodriguez, hanya bertele-tele tanpa memberikan konfirmasi yang jelas. Kepolisian Whittier mengungkapkan beberapa informasi krusial, salah satunya bahwa Gabriel Esparza tidak memiliki hubungan apapun dengan Andrea Vasquez ataupun Julian, mengindikasikan kalau ini adalah kejahatan yang terjadi secara random atau acak.
dan Andrea menjadi korban karena ada di tempat dan waktu yang salah. Hal ini menjawab pertanyaan keluarga Andrea. Mengapa targetnya harus Andrea? Hal ini juga menepis teori yang menyebar di sosial media yang mengatakan kalau pelakunya adalah orang yang ditolak cintanya oleh korban. Investigator juga memberikan verifikasi bahwa setelah Esparza menculik Andrea, ia membawa Andrea ke daerah terpencil di Moreno Valley. Namun, tidak hanya itu, pihak berwajib mengungkapkan bahwa setelah sampai di ladang, Esparza mencoba untuk menodai melakukan hal yang tidak senonoh kepada tubuh Andrea yang sedang berjuang antara hidup dan mati, hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Andrea di daerah tersebut. Hal ini sangat mengagetkan teman dan keluarga Esparza. Tidak ada yang menyangka Esparza bisa melakukan hal yang keji tersebut. Pengacara Esparza mengatakan kalau kliennya sangat takut setelah penangkapannya. Pada tanggal 23 Agustus 2023, sidang pendahuluan untuk kasus ini diselenggarakan. Jaksa mengajukan tuntutan pada Esparza, yaitu percobaan pembunuhan, penculikan, kejahatan, dua percobaan tindakan kekerasan. Walaupun tersangka telah mengakui perbuatannya, pengacaranya akan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua tuduhan dan menyangkal semua tuduhan. Tanggal 24 Agustus, otopsi pada jasad Andrea dilakukan. Namun, penyebab kematiannya masih menjadi misteri karena pihak terkait menolak untuk memberitahu hasil otopsi pada publik. Sidang pendahuluan kembali digelar pada tanggal 25 Oktober 2023, tetapi ditunda kembali hingga awal 2024. Tidak peduli berapa lama sidang ini akan berlanjut, keluarga Vasquez akan tetap tabah demi menuntut keadilan untuk Andrea. Dalam sebuah interview, seorang jaksa yang bernama George Gaskin bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Esparza dihukum seberat-beratnya atas tindakannya.